Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya memperbaiki diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini, yakni tanggal 2 Mei 2025, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan itulah sebabnya pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin menyampaikan masalah pendidikan ini, khususnya masalah ilmu dalam ajaran Islam. Kalau arti pendidikan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku baik perorangan atau kelompok dalam rangka mendewasakan diri melalui proses pengajaran atau pelatihan. Namun intinya adalah dalam upaya pendidikan ini, yakni transfer ilmu, di mana ketika ilmu-ilmu itu sudah ditransfer kepada seseorang atau kelompok orang atau sekumpulan orang, maka diharapkan ada perubahan sikap dan tata laku. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin membahas kata ilmu menjadi satu acuan dalam menyampaikan hakikat ilmu dalam ajaran Islam. Setidaknya dalam ajaran Islam ada 4 hal yang perlu kita jelaskan mengenai ilmu ini, yang dimana keempat hal tersebut terkumpul dalam kata ilmu sendiri. Yang pertama huruf I, ilmu, I-L-M-U. Yang pertama adalah I, incar, dalam artian mencari atau menuntut ilmu. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam menuntut ilmu, menggali ilmu, mencari ilmu, mengincar ilmu, itu merupakan satu kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Rasul. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Saya teringat hadis ini, teringat kisah Raden Ajeng Kartini, yang mana awalnya beliau itu tidak terlalu simpati dengan agama, khususnya agamanya sendiri yakni Islam, karena pada saat itu
belajar ngaji tidak diterjemahkan, sehingga beliau kecewa karena beliau belajar membaca saja tapi tidak paham. Tapi dalam proses berikutnya, alhamdulillah, ada seorang ustadz yang berpikiran lebih modern yang kemudian menerjemahkan isi Al-Quran dan mengirimkan terjemahannya itu kepada R.A. Kartini, dan kemudian R.A. Kartini justru mendapatkan semangat, mendapatkan hidayah atau petunjuk dari isi Al-Quran itu, sehingga beliau kemudian menjadi tokoh emansipasi wanita, di mana wanita dalam ajaran Islam juga wajib menuntut ilmu. Dan itulah sebabnya ada ahli sejarah yang menulis, sesungguhnya karya R.A. Kartini yang kita kenal dengan habis gelap terbitlah terang, itu terilhami dari kalimat dalam Al-Quran yang berbunyi minadz zulumati ilan nur, yakni dari kegelapan menuju cahaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja membahas menuntut ilmu ini, memang dalam ajaran Islam ada ulama yang membagi dua, yakni ilmu ad-din, ilmu agama, dan ilmu umum. Kalau untuk ilmu agama, semuanya wajib, hukumnya fardu ain. Setiap individu muslim maupun muslimatin, orang Islam laki-laki maupun perempuan, hukumnya wajib tidak terkecuali harus memahami ajaran agamanya. Kenapa fardu ain? Ya, kalau fardu ain ini kan maknanya kalau dilaksanakan dapat pahala secara umum, ya, ditinggalkan dapat dosa. Kenapa fardu ain? Karena ilmu agama ini penting untuk menjadi pedoman hidupnya umat Islam semuanya, baik secara individu maupun secara massal. Artinya secara kemasyarakatan, secara organisasi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya hukumnya wajib harus paham, karena akan diamalkan, ya, sholatnya, zakatnya, ibadah-ibadah lainnya, perilakunya, menggunakan sumber agama, ajaran agama. Nah, kalau fardu kifayah itu ilmu umum. Makanya ilmu umum kan macam-macam, ada biologi, geografi, kedokteran. Itu hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang Islam, setiap individu harus jadi dokter, tidak. Tidak semua harus menjadi ahli kepemerintahan, harus menjadi ahli geologi, biologi, dan lain sebagainya. Tetapi cukup ada yang mewakili bahwa mereka dokter ada, ahli biologi ada. Sehingga ketika sudah ada yang mewakili, maka kewajiban umat Islam yang lain sudah gugur. Kemudian yang kedua, L, yang perlu kita pahami dalam masalah ilmu itu adalah lakukan, laksanakan, amalkan. Artinya berbicara ilmu itu memang bukan hanya kita mentransfer pengetahuan kemudian kita tidak apa-apakan, tetapi harus kita amalkan. Beberapa hadis Rasulullah menyatakan antara lain, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum fawallahi la tu'ti jazaan bijam'il ilmi hatta ta'ammal. Raihlah, tuntutlah oleh kalian ilmu ma syi'tum, sekehendak kalian, tetapi demi Allah tidak akan ada nilainya, tidak akan ada pahalanya di mata Allah ketika kita mengumpulkan ilmu sehingga kita mengamalkannya. Kemudian ini cukup ngeri, ini hadisnya yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Bahwa orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Artinya
dia paham semua, dia tahu semuanya. Tetapi tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Ya, contoh kecilannya, dia tahu meminum khamr dengan turunannya termasuk menenggak narkoba, hukumnya haram, berdosa, merusak diri sendiri. Dia tahu ilmunya, tetapi dia tidak amalkan, dalam artian tidak meninggalkan, tetapi justru dia melakukannya, padahal itu dilarang menurut ilmunya. Dan contoh-contoh lainnya, apakah yang kaitannya dengan masalah ekonomi, mencari uang, dilarang kita mengurangi timbangan, tetapi kita melakukan mengurangi timbangan. Dilarang kita korupsi, tetapi kita cuek saja yang penting kaya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, Allah melarang kita menggibah, menceritakan kejelekan saudaranya sendiri, tetapi justru gibah seakan-akan sudah menjadi budaya, dan seakan-akan sudah tidak berdosa ketika kita membicarakan aib orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan ilmu juga penting juga adalah kita mengajarkannya, menyampaikannya. Kita pernah mendengar ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Utsman bin Affan yang sangat populer. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran. Dan kita tahu bahwa sumber ilmu, sumber dari segala ilmu menurut ajaran Islam adalah Al-Quran, yakni kita belajar Al-Quran, kemudian kita wa'allamahu, dan mengajarkannya, menyampaikannya. Artinya ilmu itu ketika kita sudah miliki, di samping untuk kita amalkan dalam keseharian kita, kita juga dianjurkan untuk menyampaikannya kepada orang lain, karena ilmu adalah kebaikan. Saya tadi pagi, anak saya nanya, apakah semua ilmu? Oh, ada ilmu yang dilarang kita belajar. Ilmu yang sifatnya itu untuk jahat, menzolimi orang lain, seperti ilmu sihir, ilmu teluh, ilmu santet. Pokoknya sifat ilmu yang asli adalah untuk kebaikan-kebaikan. Ketika ada yang tidak untuk kebaikan, maka sesungguhnya itu kejahatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ilmu. Ilmu itu punya banyak sekali keunggulan. Ya, antara lain kita pernah mendengar hadis yang juga populer, idza mata ibnu Adam, atau juga ada riwayat yang menyebutkan idza matal insanu in qata'a amaluhu, ketika manusia ini mati maka terputuslah semua amalnya, illa min salatin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin sholihin yad'ulah. Ya, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang mendoakan orang tuanya, anak-anak yang soleh. Artinya, ketika kita memiliki kemanfaatan dengan ilmu yang kita miliki, maka insya Allah kita masih mendapatkan pahala meskipun kita nanti sudah meninggal dunia. Tetapi ilmu yang kita sebarkan, diamalkan oleh orang lain, diambil oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita yang sudah meninggal pun mendapatkan kemanfaatannya. Kemudian ada juga kelebihan ilmu lain. Ini bisa menjadi bekal. Kata Rasulullah SAW, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunianya, maka raihlah kesuksesan itu dengan ilmu.
Barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, maka raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, maka raihlah dengan ilmu. Tidak ada kata lain, tidak ada cara lain yakni dengan ilmu. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin sukses, maka kita harus memiliki ilmunya. Dan kemudian yang lain ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah memandang mulia ketika kita memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, apalagi mengajarkannya juga sekaligus, maka insya Allah di mata Allah kita menjadi sosok yang mulia. Dan ketika kita menjadi sosok yang mulia, tentunya Allah akan malu kalau Allah akan menjebloskan kita ke dalam api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui momen Hari Pendidikan Nasional ini, kita makin cinta kepada ilmu, makin giat mencari ilmu, dan kita terus berusaha mengamalkan apa yang kita punya dari ilmu yang kita pelajari, dan tentunya juga kita perlu menyampaikannya kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.